وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Sampai Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Salim bin Hafiz fi kitabihi berkata al-imam al-habib Muhammad bin Salim bin Hafiz di dalam kitabnya At-Tazkiratul Hadramiyah sampai daripada perkataannya nyarakidan 65 lah. Mujibatul gusul la yajibu alal mar'ati al-ghuslu illa wujida ahadu mujibatihi wa hiya sitatun. Al-awwalu khurujul mani fil yaqadhah aw fil manam. Atsani al-jima' fa idza jama'aha zawjuha mathalan wajaba 'alaiha al-ghusl. Ats-tsalits al-haidu fa idza hadatil mar'ah wa tahurat min haidiha lazimahal ghusl. Ar-rabi' an-nifasu fa idza ra'at tiddam ba'dal wiladah wan qata' wajabal ghusl. Al-khamisu al-wiladah fa idza waladat wala min garibalal wajaba 'alaihal ghusl. As-sadisu al-maut wal mukhatabu bihil ahya. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Seorang wanita tidak diwajibkan mandi kecuali jika mendapatkan salah satu penyebabnya. Di antara penyebabnya ada 6 perkara. Nah, jadi babinian, kalau ada yang salah satu 6 perkara ini wajibnya mandi. Wajibnya mandi. Apa 6 perkara tersebut? Yang pertama adalah keluar mani dalam keadaan terjaga atau tidur. Nah, keluar mani dalam keadaan terjaga ataupun tidur, wajib mandi. Mandi ini kan hukumnya ada jua sunat, ada jua mubah, ada jua makruh, ada jua haram, ada jua wajib. Mandi nih kalau wajib, nah salah satu yang 6 ini. Ada juga sunnah mandi itu hukumnya. Apabila sunnah hari ini hari Jumat, sunnah mandi. Atau hari raya, sunnah mandi. Atau hari Asyura kemarin ya Allah, sunnah mandi. Ada juga mubah mandi itu. Kapan mandi itu mubah? Misalnya panas, kepanasan nih, atau awak keringat, hendak bebersih awak, mubah, bolehlah mandi. Tapi kalau nyepian mandi itu pian niat kan, ya kah? Niat supaya bersih awak sagan ibadah. Nah, yang mubah itu jadi sunnah. Yang mubah jadi sunnah. Jadi pian bila nyepian mandi, nelah mandi kan setiap hari mandi. Amun orang India itu mandi kan setiap hari pian. Kalau kita di Indonesia kan setiap hari mandi. Nah, kalau kita mandi berniat aku mandi supaya bersih untuk beramal beribadah, nah dapat pahala. Tapi kalau kita kada berniat, kada dapat pahala. Nah, an-niyah farqun bainal adah wal ibadah. Itu fungsi niat lah. Fungsi niat itu membedakan antara kebiasaan sehari-hari dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mandi cuma sekadar membersih awak, atau misalnya panas awak, atau misalnya hari panas selalu supaya sigar lalu mandi, nah itu mubah aja. Ada juga makruh.
Mandi apabila makruh tatkala pian berpuasa. Pian berpuasa siangnya mandi, makruh hukumnya. Bapak guru jar, bila puasa kada boleh mandi lah jar. Mandi sebelum sahur atau sebelum subuh atau setelah maghrib, setelah berbuka kada masalah. Tapi kalau nyepian mandi siang hari tatkala berpuasa makruh. Kalau kada tetagok. Kalau mandi tetagok itu ngarannya kada makruh lagi, batal. Mandi nih na bokoboy. Selajur menghirup. Itu kada makruh, itu batal. Ya kah, batal. Nah, jadi terkadang mandi itu makruh. Apabila makruh tatkala berpuasa, kita kan bilangnya berpuasa jangan mandi siangnya. Munnya hendak mandi setelah berbuka atau sebelum subuh. Mun hendak mandi. Bon. Kenapa? Boleh pian mandi, cuma kepala jangan dibasuh. Soalnya kan kepala ini kan banyak melubang ya, kalau lubang hidung, lubang telinga. Ini mau tak masuk nih sengaja kada sengaja. Ya kan sengaja kada sengaja batal. Kada apa pian misalnya hingga panggulu aja. Pian bapak sambatannya lah. Kada bendi muas apa sambatannya lah. Mandi tapi kada bajuro kepala kada masalah. Tapi kalau nyaman di sebagian awak, nah separuh awak mandinya ada apa? Tapi kalau nyaman di sebagian awak, nah makruh. Arti makruh itu kada baik lah, bukan membatalkan kada. Jadi pian tatkala berpuasa mandi siangnya, nah itu makruh, kada bagus. Kada bagus. Bapak nak kayak apa? Ya kalau hendak mandi juga jangan kepala dikubui. Ya kah? Atau hendak mandi juga kepala dikubui sebelum subuh atau setelah maghrib, setelah berbukaan. Terkadang juga mandi ini hukumnya haram. Ada juga mandi haram. Apabila mandi haram pakai banyu yang dicuntan, pakai banyu hasil mencuntan. Banyu orang dipakai segan mandi ini pun orang ada bepada. Nah haram hukumnya. Nah, jadi mandi ini macam-macam hukumnya dah. Atau seumpamanya pian nih ibaratnya masih haid ini belum putus, belum ambeh, lalu pian nawaitul gusul, haid belum selesai nih, belum terputus, sekalinya nawaitul gusul jar. Kenapa jurang ada bapakku anak mandi haid benar, jurang belum habis lagi haid, belum bersih lagi, kada aku anak mandi. Nah ini kada boleh, haram hukumnya. Jadi bersih dulu hanya mandi. Bilanya masih haid nawaitul gusul kada boleh. Mandi haid nih lah, haram hukumnya tuh, berdosa. Baudu temin tujuan lah, jangan haid baudu. Bolehlah orang haid baudu, kada ada manfaatnya juga, kada sah. Ya kalau salah orang haid baudu kada sah. Kada sah. Nah jadi mandi ini ada beberapa hukum lah. Ada beberapa hukum. Ada wajib. Nah salah satu yang 6 ini kena. Ada sunnah seperti hari hari Jumat, 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Asyura, sunnah mandi. Makruh tatkala berpuasa makruh, kada bagus mandi. Haram ketika memakai banyu hasil curian, atau misalnya mandi tatkala masih haid, mandi gusul, mandi haid, mandi wajib tatkala masih haid lagi. Nah nih haram hukumnya. Nah jadi seorang wanita tidak diwajibkan mandi kecuali jika mendapatkan salah satu penyebabnya. Di antara penyebabnya ada 6 perkara. Yang pertama keluar mani dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan tertidur. Nah bilanya keluar, ya kah, maka wajib mandi.
Kalau misalnya bang, ini kada apa-apa lah pembahasannya atau kita lewati aja lah pembahasannya terlalu, cuma ada apa ya lah. Misalnya nih berkumpul dua laki bini lah, nah kemudian mandi nih lah, setelah mandi sekalinya adalah tak keluar manita sisa lagi di dalam tuh. Nah apakah wajib mandi? Nah itu kada wajib mandi karena bukan mani seorang, ya kah? Mani laki sampainya bertiga sudah bersih nih lah, limbas mandi sekalinya ada keluar pulang. Nah ini kada wajibnya mandi, cukup dibasuh aja. Bilanya baudu, nah maka wajibnya baudu basah. Nah, jadi yang pertama lah yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mani. Kemudian yang kedua, berhubungan badan. Bila seorang wanita telah digauli oleh suaminya, maka wajib ia mandi. Nah, berkumpul dua laki bini, wajib mandi. Kemudian yang ketiga, haid. Haid ini pasti sorry lah. Wajah sudah. Bila seorang wanita sedang haid lalu ia suci dari haidnya, maka diwajibkan mandi. Nah, bila tontong haid wajib mandi. Tapi bilanya belum tontong haidnya kada wajib mandi. Kada boleh mandi malah ya kalau. Nah kemudian pulang nifas. Bila seorang wanita melihat darah setelah melahirkan, maka setelah suci ia diwajibkan mandi. Nifas ini darah setelah melahirkan lah. Melahirkan biasanya nifas itu 40 sampai 60 hari ya kalau. Nifas setelah terputus darah itu nah wajib mandi nifas ya Allah. Kemudian 40 hari itu berapa bulan? Sebulan. Kalau 60 hari itu kan 2 bulan lah. Kalau 40 hari itu sebulan 10 hari. 40 hari lah. Nya macam-macam orang lah. Nya macam-macam. Ada yang lebih nih ada yang masing-masing nah kayak haid masing-masing ya kalau. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Ada yang kurang pada itu. Paling lawas 15 hari. Macam-macam orang begiringan orang ya kalau. Lebih pada 15 hari darah penyakit. Kalau haid itu sehari semalaman paling sedikit ya Allah. Ada juga yang sehari 24 jam aja haid. Ada yang 6-7 hari, kebiasaan 6-7 hari. Ada yang 15 hari, nah paling banyak tuh. Tapi kalau nipas ada juga yang 1 mat aja. Mbak melahirkan keluar darah 1 mat selesai, ada juga yang kayak itu. Cuma kebanyakan 40 hari. Kebiasaan 40 hari nipas itu. Paling banyak maksimalnya berapa? 60. Lebih pada 60 berarti lain nipas lagi tak? Nipas. Nah jadi bilanya selesai nipas lah. Bila seorang wanita melihat darah setelah melahirkan, maka setelah suci ia diwajibkan mandi, wajib mandi. Kemudian wiladah
melahirkan. Seorang wanita yang melahirkan meskipun dalam keadaan kering tidak basah diwajibkan mandi. Nah, selesai melahirkan tuh wajib mandi tuh. Contoh melahirkan wajib mandi. Kayak itulah rajin. Jadi selesai melahirkan keluar anak wajib mandi tuh. Namanya wiladah tuh, wajib mandi. Kadang lu guru jar mandinya imbah 40 hari lah jar. Selesai melahirkan wajib mandi. Nah, wajib mandi. Karena pulang setelah melahirkan tuh keluar perang darah ya kalau. Itu kan keluarnya anak tuh nah wajib mandi. Setelah keluarnya anak setelah melahirkan keluar anak. Nah, wajib mandi. Kayak mandi guru jaga bagaimana ya kah? Mandi wajib. Niatnya sama aja lah, mandi wajib. Seorang wanita yang melahirkan meskipun dalam keadaan kering, tidak basah, ia diwajibkan mandi. Kemudian yang keenam, meninggal dunia. Meninggal dunia. Wajib juga mandi ya kalau meninggal dunia. Yang terkena kewajiban ini adalah orang yang hidup. Nah, yang wajib memandikan orang yang meninggal ini adalah orang yang hidup. Yang meninggal kayak mandi seorang sidin lah. Di sini siapa yang pemandian orang meninggal? Orang mati. Punya orangnya lah rajin lah. Oh, pian ini lah. Oh. Oh. Oh, Ibu Sadiah masuk Joni lah. Oh. Bujur. Iya. Bilanya ada orang meninggal intinya wajib juga mandi. Jadi 6 nih yang wajib mandi itu yang pertama keluar mani, yang kedua berhubungan badan lah, yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima setelah melahirkan, yang keenam adalah orang yang meninggal. Yang diwajibkan adalah orang yang hidup memandikannya. Nah, kemudian furudul ghusl. Ya. Oh ya. Nah ya bujur, niatnya jar nenek, niat cara memandiakan. Bagi yang pemandian terpakai nih lah. Monnya mayitnya suruh mandi seorang kada bisa nih lah. Bisa lah pian memandiakan. Jika mandi seorang aja kayak itu nah. Furudul ghusl. Nah, ini belajar mandi ya. Pulanglah belajar mandi pulang. Tadi kan siapa aja yang wajib mandi ya kalau. Kemudian pulang cara-cara mandi pulang. Furudul ghusl isnani. Al awalu aniyah wa qad dzakarna kaifiyataha falaw istaksalat wa lam tastahdirin niyah biqalbiha lam yakfiha dalikal ghusl. Atsani ta'mimul badan bil ma fayajibu 'alaiha an sila jami'a badaniha sya'ran wa basyara wa tata'ahadal ma'atifakal udunain wal ibti wa tabaqatil batni wa ma tahtal althwar. Fardunya mandi ada 2. Nah, jadi bilanya kita mandi 2 ini harus tabuat. Ya kah? 2 ini harus tabuat. Bilanya 2 ini kadada, nah berarti kada sah mandinya. Ya kah? Kada sah mandinya. Yang pertama adalah niat. Nah, niat itu wajib. Nawaitul ghusl itu wajib. Sahaja aku mandi wajib itu wajib terbuat. Niat telah kami sebutkan tata caranya. Bila seorang wanita telah mandi sedangkan ia tidak menghadirkan niat itu dalam hatinya, maka mandinya masih belum cukup baginya. Nah, bilanya kita nih mandi niatnya tertinggal kada sah. Ya kah? Bila mandi memasang niat itu, nah ketika mengubui kepala, ketika hendak mengubui kepala ya kalau nah
tak buku buaya kalau sahaja aku mandi wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Mandi mandi wajib ya kalau niatnya ya sebagaimana disebutkan ya kalau saja aku mandi wajib terserah aja niatnya tuh hendak nawaitul raf'il hadatsil akbari kah kenapa apa atau nawaitul raf'al janabah atau nawaitu raf'al apa namanya fardal gusul atau nawaitu taharah li sholah. Nah banyaknya macam-macam versinya niat tuh cuma kada Bang Ali niat tuh apa aja dalam hati saja aku mandi wajib selesai nawaitul gusul fardulillahi ta'ala sudah nya macam-macam niat tuh. Kalau yang kebanyakan itu Bang ya kalau jadi niat tuh andaknya dalam hati lah yang sahaja aku mandi wajib tuh yang nawaitul gusul itu andaknya dalam hati sahaja aku mandi wajib tapi di sunnah dilapasakan nawaitul gusul fardulillahi ta'ala. Nah hanya buku boy sahaja aku mandi wajib dalam hati lah sahaja aku mandi wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi niat telah kami sebutkan tata caranya bila seorang wanita telah mandi sedangkan ia tidak menghadirkan niat itu dalam hatinya maka mandinya masih belum cukup baginya kada sah. Yang kedua meratakan seluruh tubuh dengan air diwajibkan atasnya untuk menyiram seluruh tubuhnya baik kulit maupun rambut juga membersihkan daerah lipat-lipatan kulit seperti kedua telinga ketiak lipatan perut dan apa-apa yang terdapat di bawah kuku. Nah pulang selain niat juga kita diwajibkan untuk meratakan seluruh meratakan air ke seluruh badan. Nah harus mohon bahasa kita Banjarnya itu liput seluruh badannya harus basah. Kalau kada basah kada sah. Nah yang perlu diperhatikan apa nah di sini kulit maupun rambut. Nah rambut harus basah ya kalau ada Bang guru jar mandi wajib ini bolehlah separuh guru jar separuh jadi separuhnya boleh separuh tapi kada boleh sembahyang dahulu misalnya pian lah mandi wajib misalnya sebelum asar ini kan belum asar lagi nih mandi wajib pian separuh tuntung haid ya kalau misalnya hinggan sini nah hinggan bahu hinggan menggulu ya kan mandi wajib karena juga buku kepala aja sekitar jam 5 jam 6an berarti nggak boleh sembahyang asar dahulu boleh ya lah karena pulang jam 5 kena hanya pulang kuboy basah pulang kada masalah ya bawa kuboy separuh cuma ngalih Bang bapak aja separuh kuboy ranai kalau misalnya aja tuh ya lah misalnya atau boleh kada separuh boleh mandi wajib intinya asal rata aja telah asal tak kuboy berataan. Nah jisidin di sini rambut diperhatikan daerah lipatan mintu juga katiak ya kalau amun orang lamak tuh kan banyak lipatan-lipatannya nah itu harus diperhatikan tuh ketika mandinya lipatan dah telinga ini kan iya kah telinga lipatan perut orang lamak tuh kan parut tuh banyak lipatan tuh nah itu harus diperhatikan lipatan perut. Nah lawan bulang di bawah kuku nah kuku makanya kuku ini jangan sampai panjang bian kuku nih nah bilanya kuku panjang apalagi hibak kotorannya nah itu bisa kada sah mandi wajibnya bisa kada sah makanya kuku diperhatikan juga. Nah jadi niat lawan liput ya kalau ke seluruh badan air itu sudah jurang itu air itu rata ke seluruh badan. Artinya jangan sampai ada tertinggal lah bila mandi wajib itu. Nah kemudian syurutul gusul syarat-syarat orang mandi
Syurutul ghusl samaniyatun wa hiya syurutul wudhu al-madhkurah. Falaw iktasalat wa ala badaniha syai yughayyirul ma aw syai yamna'u usulal ma ilal basyarah lam yartafi' hadatsuha hatta tuzilu dzalika syai wa taksila ma tahtahu kama taqaddama fil wudu. Syarat-syaratnya mandi ada 8. Syaratnya mandi adalah sama dengan syaratnya wudhu yang telah kami sebutkan tadi. Sama aja sih, Din. Apa syarat wudhu? Nah, itu juga syarat mandi. Syarat wudhu apa namanya? Ya macam-macam Bang lah. Dalam kitab ini syarat-syarat wudhu. Intinya apa aja syarat wudhu? Salah satunya syarat wudhu itu apa namanya? Islam lah. Kemudian apalagi syarat wudhu? Tamyiz. Ya kalau tamyiz. Kemudian bersih daripada haid nifas. Orang bodoh udah boleh ya kalau bilangnya haid. Kemudian apalagi jangan sampai ada yang merubah warna air. Kemudian pulang syarat wudhu itu tahu mana yang wajib mana yang sunnah. Kemudian pulang tidak beriktikad di dalam hati, yang wajib itu adalah sunnah, airnya suci. Nah, itu syarat-syarat wudhu ya Allah, syarat-syarat wudhu. Yalah nih. Pon. Itu syarat-syarat wudhu tuh ada 8 kemarin syarat wudhu, halaman 50. Coba pengen buat halaman 50. Halaman 50. Syarat wudhu ada 8 lah. Islam, kemudian tamyiz. Ari tamyiz itu orangnya balik berakal. Kemudian pulang suci daripada haid dan nifas. Kemudian pulang jangan sampai ada sesuatu yang merubah warna air. Kemudian tahu mana yang wajib. Kemudian jangan sampai kita beriktikad keyakinan yang wajib itu adalah sunnah, airnya suci. Nah, itu syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu. Nah, syarat-syarat mandi wajib itu juga sama dengan syarat wudhu. Syarat mandi wajib sama dengan syarat wudhu. Artinya tamis itu balik berakal. Balik berakal. Orangnya balik, ya balik berakal lah, itu tamyiz. Bakal. Itu arti tamyiz. Nah, syarat mandi sama dengan syarat wudhu. Yang 8 adalah Islam, tamyiz, kemudian pulang suci daripada haid dan nifas, kemudian tidak ada yang merubah warna air, tahu yang mana yang wajib, kada beriktikad keyakinan yang wajib itu adalah sunnah, kemudian airnya itu suci. Nah, itu syarat-syarat mandi, syarat-syarat wudhu sama syarat-syarat mandi wajib. Bila seorang mandi sedangkan di tubuhnya ada sesuatu yang dapat merubah warna air atau sesuatu yang mencegah meresapnya air ke dalam kulit, maka hadasnya masih belum terangkat sehingga ia menghilangkan benda itu dan membasuh bagian itu seperti yang telah dijelaskan dalam wudhu. Nah, misalnya ya kalau mandi sekalinya mandi itu ada sesuatu yang menempel di awak kita sehingga merubah warna air. Contoh, make up. Kayak semalam ya kalau make up atau ginco. Nah, bila mandi ginco tuh dianu dulu. Di apalah disapu inilah. Ginco disapu, make up disapu. Bila hendak mandi itu dulu. Nah, diberasihi. Nah, pupur dingin sama aja juga. Itu kan merubah warna air. Jadi hilang akan dulu gitu nih. Apa yang warna yang arjen pupur ya kalau pupur make up. Wah.
Itu hilang akan dulu hanya mandi. Nah, apa ngarannya tuh lah? Yang berikit di koko tuh apa ngarannya? Kotek kan ngaran tuh. Tuh atau apa itu? Pacar kah pak? Cat kah pak? Nah itu ya juga tuh kada boleh juga. Itu menghalangi warna, menghalangi sampainya air ke kulit tak. Jadi jangan bian bakutek bilanya hendak bilanya apa sambatannya lah. Bilanya mandi wajib, kutek tuh dihilang akan dahulu. Kutek tuh langsung hilang lah. Oh ada bajunya kah? Jadi bila ada banyunya model cairannya lah. Nah ingatakan dah bian bilanya bakutek. Pan. Oh pacara Makkah kada apa-apa. Kutek tuh kan kayak model cat yang menghalangi air tambus. Kalau pacar lain, pacar itu kada apa-apa. Pacar itu. Kalau kutek tuh kayak model cat tuh lah. Kayak model cat minyak tuh ya kalau modelnya tuh nah. Anunya. Nah itu kada boleh tuh. Jadi hilangkan dulu pian amunnya mandi wajib nah. Kebanyakan bebinen tuh aja ya kalau bilanya haid bakuteknya sebab bilanya nangka ini munnya kada haid bakutek ya apa bodoh kada kawaja kada sah juga orang bakutek jadi bilanya bebinen bilanya hendak bakutek juga pas rahatan haid tahu bakutek semingguan jadi pun pada hija anak bilanya bakutek ikam haid kata sulam alai enggak tato ada nomor debat tato itu kah sulam tuh tahu lang sulam tuh sulam lah sulam alis lain lah sejenis tato lah karena tahu dulu nah sulam alis kan ada sulam alis kenapa ngulun lihat tipang karena di internet kayak apa sulam alis tuh iyalah itulah kayak model tato kah tato lah kena ulun lihat kena nah intinya di sini disebutkan bila seorang wanita mandi sedangkan di tubuhnya ada sesuatu yang dapat merubah warna air kayak pupur basah, pupur atau misalnya pupur mamupur make up atau hem body itu hilang akan dulu sebelum mandi. Nah, bila berubah warna air kada sah hilang akan dulu. Atau sesuatu yang mencegah meresapnya air ke dalam kulit. Nah, misalnya ampun maaf lah, nang kayak sisik iwak berikit atau plester misalnya berikit atau tip ek atau misalnya cat bakas mancat berikit. Nah ini dihilangkan dulu itu kadar resap banyak di situ. Nah, maka hadasnya masih belum terangkat sehingga ia menghilangkan benda itu dan membasuh bagian itu seperti yang telah dijelaskan dalam wudu. Sudah dijelaskan sebelumnya di dalam wudu. Kemudian kaifiatul ghusl biwajibatihi wa sunanihi. Taksilul kafain sumal farja wa ma hawalaihi summa tamat madu wa tastanshiku. Wa insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Karena kita bahas masalah yang sulam alis dan tato. Ada pertanyaan? Pan.
Orang yang operasi. Tetap mandi juga. Orang operasi lah, orang operasi sesar. Oh, belum kira operasi apa? Operasi anu lah. Operasi orang yang operasi. Nah, PR kena PR. Ulun tahu jawaban cuma ragu-ragu, daripada bahapal baik pakai kena. Ada lagi sedasar panglah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Qabbal ya